Jadi yang titik tekannya bagi saya adalah bagaimana kita belajar menghormati orang lain walaupun berbeda pendapat. Tidak semua orang harus pendapat dengan kita, tapi saya mirisnya itu bukan karena saya dibully ya. Kalau saya dibully saya pikir biasa lah. Tapi miris saya adalah bahwa kemudian kita masih belum bisa menerima perbedaan dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Bagaimana kemudian kita seolah-olah memaksakan pendapat kepada orang lain bahwa pendapat kita paling benar dan menyalahkan semua pendapat orang tanpa bisa melihat sisi baiknya sedikit pun. Itu. Kalau soal saya dibully, saya dicaci, saya dikafir-kafirkan, bagi saya itu konsekuensi dari saya berdakwah. Yang saya selalu mengatakan, ya ini konsekuensinya. Tapi yang membuat saya miris itu tadi, bahwa ternyata bangsa ini masih banyak orang yang belum memahami kebinekaan, toleransi, dan kebersamaan. Saya pikir itu saja. Oke, berarti ini bukan untuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kita dibully kan ya kayak Putra dan kawan-kawan tahu lah gitu. Kita dari klub malam apa, soal Dedi, soal Atta Halilintar, macam-macam. Tapi saya pikir itu tadi hikmahnya adalah mari kita sama-sama belajar dengan baik persoalan kebinekaan ini. Kita menghargai orang lain. Kalau toh kamu tidak bisa menghargai dia sebagai orang yang beragama lain, hormatilah dia sama sebagai anak bangsa. Hormatilah dia sebagai manusia. Maka kita diajarkan untuk ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang Islam, kemudian juga ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, dan lebih dari itu adalah ukhuwah basariyah atau ukhuwah insaniyah, sesama anak manusia. Maka kalau konteks Indonesia saya bilang silaturahmi kita dengan Allah, saya sebagai orang Islam ya sholat. Silaturahmi saya dengan Kanjeng Nabi ya sholawat. Silaturahmi saya dengan sesama anak bangsa ya Pancasila. Itu saja kalau saya. Gus, berarti bisa dibilang atas kejadian ini perlu nggak sih Gus untuk kita juga pengen ngajarin mereka gitu, dalam arti orang-orang yang mendengar atau orang-orang yang tidak sesuai dengan prinsip Gus juga gitu dalam menyebarkan sebuah toleransi dan lain-lain gitu loh. Itu harus mereka ngerti juga nggak sih Gus? Tidak semua orang harus sependapat dengan saya. Tapi yang perlu kita pahami adalah mari kita belajar menghormati pendapat orang lain. Karena perbedaan itu ya biasa loh. Karena perbedaan itu kan boleh, ya nggak boleh itu kan bercerai-berai. Saya berbeda dengan kalian soal profesi lah. Kalian milih sebagai teman-teman kameramen, teman-teman sebagai wartawan. Saya sebagai ustadz, walaupun sekarang dilakukan keustatannya, gitu kan. Nggak usah dipanggil Gus, ya jangan panggil Gus saya, cukup Miftah nggak apa-apa. Nggak usah dipanggil ustadz, ya silahkan. Jangan diundang ngaji, ya silahkan kepada masyarakat. Mereka mau mengundang ngaji saya apa enggak? Karena saya merasa diundang atau enggak itu bukan karena mereka, tapi karena Allah masih menghendaki saya ngomong gitu saja. Jadi yang titik tekannya bagi saya adalah bagaimana kita belajar menghormati orang lain walaupun berbeda pendapat. Tidak semua orang harus pendapat dengan kita, tapi mari kita belajar menghormati orang lain. Dan tidak perlu juga membenarkan atau mengajarkan perspektif baru ya, Gus? Ya, saya pikir begini ya, apapun perspektifnya, selama Anda sebagai orang Indonesia, ya harus mengakui Pancasila sebagai ideologinya. Mungkin kita berbeda dalam persoalan ibadah. Jangankan saya dengan teman-teman Nasrani, sesama umat Islam pun kita juga berbeda kok. Traweh 8 sama 20, kunut enggak kunut, tahlil enggak tahlil. Ini kan juga berbeda. Tapi bukan berarti saya harus membenci orang yang tidak pakai kunut. Sementara saya pakai kunut, saya membenci orang lain, kan enggak. Anda traweh 8, saya 20. Kan ya boleh-boleh saja. Lah sifat seperti itulah yang kemudian harus kita kembangkan di Indonesia. Maka saya juga kadang-kadang ngomong sama teman-teman artis, yuk kita kasih contoh bagaimana memberikan contoh kebinekaan terhadap masyarakat. Dan saya akan terus mengkampanyekan soal pluralisme dan kebinekaan ini. Gus, berarti menegaskan sedikit soal hukumnya deh Gus, dalam arti ketika kita sebagai umat muslim datang ke gereja itu seperti apa sih Gus mungkin? Memang ulama-ulama berbeda pendapat tentang hukum masuk gereja. Ada yang mengatakan haram mutlak, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Saya termasuk pribadi yang mengatakan boleh. Yang membuat saya kemudian nggak enak itu adalah ketika menjadikan dalilnya Mbah Hasyim Asy'ari untuk ngejustifikasi bahwa saya salah. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi konteksnya adalah yang disebut kafir mutlak ketika kamu masuk gereja, ketika kamu mengikuti peribadatannya dan kamu menggunakan atribut-atributnya.
Apakah yang saya lakukan seperti itu? Tidak. Enggak. Tidak. Kan ada beberapa wartawan yang Iya. datang tuh. Kita datang. Enggak ada seperti itu. Nggak ada.